Sahabat CLC yang masih setia di sini, dan kita di bagian kedua ini masih belajar bersama-sama tentang Kerajaan Majapahit. Pada saat ini kita akan membahas tokoh-tokoh yang memiliki peran penting di masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kalau di video pertama kita sudah membahas tentang Desa Bejijong dan Raden Wijaya sebagai raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit, saat ini kita akan membahas tentang Jayanegara yang merupakan putra mahkota Raden Wijaya. Tapi sebelumnya, saya akan mengajak kalian melihat sebuah bangunan candi yang kokoh dikelilingi taman yang indah. Candi ini namanya Candi Bajang Ratu. Pada awal tahun 1900, pemerintah kolonial Belanda melalui arkeolog dan sejarawannya mengeluarkan surat Oudheidkundige Verslag atau OV, yaitu semacam laporan sejarah kepurbakalaan, peristiwa-peristiwa penting, dan riset situs-situs candi yang tersebar di seluruh Nusantara. Candi Bajang Ratu adalah candi yang pertama kali namanya dicatat dalam OV pada tahun 1915. Candi Bajang Ratu itu sendiri diperkirakan dibangun pada abad 13 dan 14 Masehi. Nah, Bajang Ratu berarti raja kecil. Yuk kita bahas tentang nama ini yuk. Sepeninggal Raja Raden Wijaya, pemerintahan dan kekuasaan harus segera diwariskan kepada keturunannya. Saat itu usia Jayanegara masih sangat belia atau masih kanak-kanak. Setelah melalui masa transisi, maka disebutkan dalam naskah Nagara Kertagama, Jayanegara dinobatkan menjadi raja kecil untuk menggantikan ayahnya Raden Wijaya. Sebagai raja kecil, Jayanegara masih didampingi oleh beberapa mahapatih kepercayaan Raden Wijaya. Selama pemerintahannya, Raja Jayanegara tidak banyak melakukan ekspansi wilayah kekuasaan. Jayanegara justru disibukkan dengan mengatasi persoalan domestik dan masalah yang terus timbul dari dalam kerajaan. Kondisi inilah yang kemudian memicu upaya pembunuhan terhadap Raja Jayanegara. Sementara itu, Candi Bajang Ratu dibuat pada abad 13 dan 14 Masehi, memiliki fungsi utama sebagai peringatan dan perawatan Raja Jayanegara ketika ia wafat. Nah, kita jadi tahu nih, Candi Bajang Ratu dibuat justru ketika Raja Jayanegara sudah wafat. Setelah Raja Jayanegara wafat, singgasana kerajaan sempat kosong selama 1 tahun. Pemimpinan kerajaan masih berada di bawah Ibu Suri Gayatri. Singkat cerita, Ibu Suri Gayatri memerintahkan kepada saudara tiri Jayanegara yaitu Tribuana Tunggadewi untuk mengambil alih kekuasaan Kerajaan Majapahit dan menggantikan Raja Jayanegara yang telah wafat. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman mengunjungi sebuah tempat yang dikenal sebagai Petilasan Watu Ombo. Disebutkan bahwa di petilasan ini, Ratu Tribuana Tunggadewi yang juga dikenal sebagai ratu yang berani, bijaksana, dan cerdas, sering menepi dan bersemadi. Petilasan Watu Ombo atau yang dikenal juga dengan Petilasan Tribuana Tunggadewi dipercaya dibangun pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Ketika Ibu Tribuana Tunggadewi meninggal dunia, Raja Hayam Wuruk memerintahkan untuk membangun petilasan ini, karena konon sang Ibu Tribuana Tunggadewi sering menepi dan bersemedi di tempat ini. Dalam naskah Nagara Kertagama disebutkan, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya justru ketika dipimpin oleh seorang perempuan kuat, pintar, dan bijak, yaitu Tribuana Tunggadewi. Teman-teman, kalau kita melihat situs-situs di Trowulan, tidak banyak yang menggunakan batu andesit ini. Ini menunjukkan bagaimana betapa Raja Hayam Wuruk begitu mengagumi dan menghargai sang ibu, Ibu Tribuana Tunggadewi. Dan kita tahu, Ibu Tribuana Tunggadewi adalah raja perempuan pertama di Majapahit. Walaupun belum ada naskah yang menguatkan cerita ini, namun setelah batu andesit ini diteliti lebih jauh, diperkirakan situs ini
dibangun pada tahun 1372 Masehi, yaitu angka tahun meninggalnya Ibu Tribuana Tunggadewi. Teman-teman, yuk lanjutkan lagi ya perjalanan kita. Kali ini kita menuju ke Candi Brau, di mana letaknya tidak jauh dari petilasan Watu Ombo, tepatnya berada di Dukuh Jambu Mete, Desa Wisata Bejijong. Di area yang terbuka dan luas, tampak Candi Megah ini benar-benar membuat saya ingin segera menyingkap misteri asal-usul candi ini. Teman-teman penikmat sejarah, gimana nih? Situs-situs Trowulan benar-benar membuat kita kagum dan takjub ya. Kita lanjutkan lagi yuk belajar sejarah situs Trowulan. Oke, bangunan Candi Megah di belakang saya ini adalah Candi Brahu. Berdasarkan prasasti Tembaga Alas Santan, Candi Brahu berasal dari kata Wanaru atau Warahu, yaitu sebuah bangunan suci. Prasasti tersebut dibuat pada 861 tahun Saka atas perintah Raja Empu Sindok dari Kahuripan. Pada awalnya diperkirakan Candi Brahu berfungsi sebagai tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Brawijaya. Namun belakangan para arkeolog dan sejarawan masih mempertanyakan kebenaran itu, karena tidak pernah ditemukan bekas abu pembakaran. Candi bercorak Buddha ini diperkirakan dibangun pada abad ke-15 Masehi. Nah, teman-teman, Candi Brau merupakan penutup di bagian kedua dari perjalanan menyusuri situs Majapahit. Jangan lupa, di video berikutnya masih ada beberapa tokoh penting yang menjadi pamungkas pelajaran kita tentang Kerajaan Majapahit. Ikuti jalan-jalan sambil belajar bersama saya Jeki dalam Jalan, Lihat, dan Cerita.